Desa Karanggeneng selalu sepi setelah maghrib. Bukan karena tidak ada orang, tapi karena warga memang terbiasa menutup pintu lebih cepat. Lampu rumah redup, jalan desa kosong, dan suara jangkrik menjadi satu-satunya hal yang terdengar sampai tengah malam. Orang luar menganggap itu biasa, tapi warga lama tahu. Desa itu menyimpan sesuatu. Di ujung desa, tepat di tikungan jalan yang mengarah ke hutan bambu, terdapat sebuah makam tua yang sudah ada bahkan sebelum Indonesia merdeka. Makam itu kecil, terpisah dari pemakaman umum. Hanya ada belasan nisan batu hitam yang sebagian sudah miring dan ditumbuhi lumut. Warga menyebut tempat itu makam Mbah Cokro. Tidak ada yang tahu siapa sebenarnya Mbah Cokro. Tidak ada nama lengkap. Tidak ada silsilah jelas. Tapi orang-orang tua percaya, makam itu bukan makam biasa. Semua mulai berubah ketika proyek pelebaran jalan kabupaten masuk ke desa itu. Pemerintah ingin memperluas akses kendaraan besar menuju kawasan wisata baru di utara desa. Dan satu-satunya jalur yang bisa dipakai adalah jalan lama yang tepat melewati area makam tua. Warga sempat menolak, tapi proyek tetap berjalan. Alat berat datang. Pekerja mulai mengukur jalan. Dan suatu pagi, kepala proyek bernama Pak Hendra mengumpulkan warga di balai desa. Makam akan dipindah dengan prosedur resmi. Semua jenazah dipindahkan ke TPU baru. Kami juga sudah menyiapkan santunan keluarga. Sebagian warga hanya diam. Sampai akhirnya seorang lelaki tua bernama Mbah Wiryo berdiri perlahan. Usianya hampir 80 tahun. Tubuhnya kurus, matanya cekung, dan suaranya sangat pelan saat berkata, "Semua makam boleh dipindah, kecuali satu." Ruangan langsung sunyi. Pak Hendra tersenyum tipis. "Makam yang mana, Mbah?" Mbah Wiryo menatap lurus ke arah jendela balai desa, ke arah makam tua di kejauhan. Lalu berkata, "Nisan tanpa nama. Jangan disentuh." 3 hari kemudian, relokasi makam dimulai. Awalnya semua berjalan normal. Para pekerja menggali makam satu persatu. Kerangka dipindahkan dengan kain kafan baru. Warga membantu membaca doa. Tidak ada kejadian aneh. Sampai hari kelima. Hari ketika mereka menemukan makam tanpa nama itu. Letaknya paling ujung. Terpisah sendiri dekat pohon asem tua. Nisannya polos. Tidak ada tulisan. Hanya batu hitam kusam yang sebagian tertanam dalam tanah. Pak Mandor sempat ragu. "Ini juga dipindah, Pak?" Pak Hendra mengangguk santai. Semua dipindah. Salah satu pekerja mulai menggali. Baru beberapa cangkul. Suasana langsung berubah. Angin berhenti. Burung-burung di pohon mendadak diam. Dan bau busuk tiba-tiba muncul dari dalam tanah. Bukan bau bangkai biasa, tapi bau anyir lembab seperti kain kafan lama yang membusuk. Pekerja itu berhenti. "Kuburannya dalam banget, Pak." Pak Hendra kesal. "Lanjut aja." Mereka menggali lagi. Lalu, cangkul mengenai sesuatu. Bukan kayu. Bukan batu, tapi seperti besi. Setelah tanah dibersihkan, terlihat rantai besi tua melingkar di dalam liang. Semua pekerja saling berpandangan. "Ini apaan?" Tak ada yang menjawab. Dan saat salah satu rantai ditarik, terdengar suara lirih, sangat pelan, seperti seseorang sedang mengaji jauh di bawah tanah. Semua langsung membeku. "Allahu la ilaha illahuwal hayyul qayyum." Suara itu samar. Terdengar patah-patah. Tapi jelas berasal dari dalam makam. Salah satu kuli langsung mundur sambil gemetar. "Pak, saya gak mau lanjut." Namun Pak Hendra tetap keras kepala. Itu cuma suara angin. Akhirnya rantai dipotong. Dan makam itu tetap dipindahkan. Hari itu juga, sebelum maghrib. Malamnya, desa Karanggeneng mulai berubah. Tepat setelah azan maghrib selesai, warga mendengar suara aneh dari jalan baru yang masih setengah jadi. Suara orang mengaji.
pelan, dalam, seperti berasal dari bawah tanah. Awalnya hanya satu rumah yang mendengar, lalu dua, lalu seluruh desa. Suara itu selalu muncul tepat habis maghrib, dan berhenti sendiri sekitar pukul 7 malam. Tidak ada yang tahu sumbernya, tapi semua orang yakin. Suara itu berasal dari jalan baru. Aspal yang baru dituang 3 hari lalu. Para pekerja proyek mulai mengalami gangguan. Kuli bangunan bernama Saman menjadi orang pertama yang terkena. Ia bermimpi berdiri sendirian di jalan desa tengah malam. Kabut tebal menutupi sekitar. Dan di tengah jalan, berdiri sebuah nisan hitam tanpa nama. Tiba-tiba dari belakang nisan muncul sosok tinggi berjubah lusuh. Wajahnya gelap, tidak terlihat. Tapi suaranya berat saat berkata, "Kenapa aku dipindahkan?" Saman terbangun sambil menjerit. Tubuhnya basah oleh keringat. Dan yang membuat istrinya histeris. Telapak kaki Saman penuh tanah kuburan. Padahal ia tidur di dalam rumah. Setelah itu mimpi serupa mulai dialami pekerja lain. Semua melihat nisan tanpa nama. Semua mendengar suara mengaji. Dan semua bermimpi berada di jalan baru yang kosong total. Satu persatu pekerja jatuh sakit. Ada yang demam tinggi. Ada yang mengigau sepanjang malam. Ada juga yang tiba-tiba tidak bisa bicara setelah maghrib. Namun kejadian paling mengerikan terjadi seminggu kemudian. Seorang operator alat berat bernama Joko pulang lembur melewati jalan baru sekitar jam 10 malam. Besok paginya, motornya ditemukan terparkir di tengah jalan. Mesin masih menyala, tapi Joko hilang. Yang ditemukan hanya sandal dan helmnya di dekat bekas aspal. Serta jejak kaki berlumpur menuju makam lama. Malam berikutnya, warga mulai takut keluar rumah. Karena suara mengaji itu semakin jelas. Kadang terdengar tepat di depan rumah. Kadang seperti berada di bawah lantai. Dan anehnya, suara itu tidak pernah salah. Selalu dimulai tepat setelah maghrib. Seolah ada sesuatu yang sedang menunggu waktu itu tiba. Pak Lurah akhirnya memanggil Mbah Wiryo. Lelaki tua itu datang malam-malam membawa lampu sentir. Wajahnya jauh lebih pucat dari biasanya. Setelah mendengar semua cerita warga, ia hanya berkata, "Kalian salah membongkar makam." Pak Lurah mulai panik. Bukannya semua sudah dipindah sesuai aturan. Mbah Wiryo menggeleng pelan, lalu berkata sesuatu yang membuat semua orang merinding. "Yang kalian pindah bukan manusia biasa." Ruangan langsung sunyi. Mbah Wiryo melanjutkan, "Dulu, sangat lama sekali, ada orang yang dikubur di situ untuk menjaga desa. Bukan kiai, bukan dukun, tapi penunggu." Pak Hendra tertawa sinis. "Ah, cerita zaman dulu." Mbah Wiryo menatap tajam. "Kalau bukan penunggu, kenapa kuburannya dirantai?" Tak ada yang bisa menjawab. Lalu Mbah Wiryo berkata lirih, "Rantai itu bukan untuk mengikat mayat, tapi untuk menahan sesuatu supaya tidak keluar." Angin malam langsung terasa dingin. Malam itu juga, Mbah Wiryo meminta semua proyek dihentikan. Namun Pak Hendra menolak. Besok pagi alat berat kembali bekerja. Aspal mulai diratakan. Dan tepat pukul 5 sore, langit desa mendadak hitam. Padahal belum malam. Angin besar datang dari arah makam lama. Debu beterbangan. Pohon bambu bergoyang keras. Lalu, speaker masjid tiba-tiba menyala sendiri. Bukan azan, tapi suara mengaji yang sama seperti dari jalan itu. Lebih keras, lebih dekat, dan bersamaan dengan itu, aspal jalan baru mulai retak sendiri. Krak! Retakan panjang membelah jalan. Para pekerja panik. Salah satu kuli menjerit sambil menunjuk ke tengah retakan. Karena dari dalam celah aspal, muncul tangan hitam penuh tanah. Perlahan merangkak keluar. Semua orang lari tunggang langgang. Dan di tengah hujan yang mulai turun, mereka melihat sesuatu berdiri di jalan. Sosok tinggi berjubah lusuh. Wajahnya gelap,
Tubuhnya penuh tanah kubur. Dan suara mengaji itu ternyata berasal dari dirinya. Malam itu desa Karanggeneng lumpuh total. Listrik mati. Jalan kosong. Orang-orang hanya berani mengintip dari balik jendela. Karena setiap habis maghrib, sosok itu terlihat berjalan menyusuri jalan baru. Kadang membawa rantai besi. Kadang berhenti di depan rumah pekerja proyek. Dan setiap rumah yang didatanginya, selalu ada penghuninya yang sakit keesokan pagi. Pak Hendra akhirnya ketakutan. Ia mendatangi Mbah Wiryo sambil gemetar. Apa yang harus saya lakukan? Mbah Wiryo menjawab pendek. Kembalikan. Malam Jumat Kliwon, seluruh warga berkumpul di makam lama. Hujan gerimis turun pelan. Mbah Wiryo memimpin ritual pemulangan makam. Tanah kubur dikembalikan. Rantai besi dikubur lagi. Dan nisan tanpa nama itu dipasang kembali tepat di tempat semula. Saat doa dibaca, suara mengaji dari jalan terdengar semakin keras. Angin bertiup kencang. Lampu warga berkedip semua. Lalu tiba-tiba, suara itu berhenti. Sunyi total. Dan untuk pertama kalinya sejak relokasi makam, desa kembali tenang. Tapi ada satu hal yang tidak pernah dijelaskan ke warga. Joko, operator alat berat yang hilang, tidak pernah ditemukan. Namun beberapa sopir truk malam mengaku, kadang saat melewati jalan baru selepas maghrib, mereka melihat seorang pria berdiri di pinggir jalan. Tubuhnya penuh tanah, matanya kosong, dan di belakangnya ada nisan hitam tanpa nama berdiri tepat di tengah aspal.